Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan menika kita saged kepanggihan malih dalam kajian yang sama dengan tema yang berbeda. Mugi-mugi niat kita rawuh wonten majelis menika dinilai oleh Allah niat ingkang ikhlas, kita angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba ingkang dikehendaki kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amargi tiang pilihan niku nggih mboten sedaya namanya pilihan itu nggih berarti seseorang atau kelompok kecil niku pilihan. Jadi mboten sedaya. Maka dalam hadis Rasulullah niku Rasulullah dawuh, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sabane wong sing dikehendaki oleh Allah kebaikan untuk orang itu, maka dia itu akan difahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Nah, tiang ingkang hadir wonten majelis menika kan boten sedaya warga Muroan. Berapa warga jumlah warga Muhammadiyah Muroan ini dihitung kali sing hadir wonten mriki mungkin boten separuh. Maka mugi-mugi ingkang hadir dari Allah, sing dereng hadir diberikan oleh Allah kemudahan saged rawuh nguyupi kajian wonten Masjid Al-Falah menika. Mergi Allah dalam firman-Nya iku nggih ingetaken kita sedaya. Amargi tiyang niku kadang disibukaken kalian urusan duniawi, disibukkan dengan urusan materi sehingga menyempatkan ibadah kepada Allah itu sangat minim sekali. Nah, termasuk kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah itu, kalau kita niati di talibil ilmi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita angsal pahala. Dinilai kalian Allah Subhanahu wa taala dados amalan ibadah. Nah, dalam firman Allah itu Allah nanti nyampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Turune Allah mbok yo bahasa ya apa sedayuan ngoten. Mbok yo menungso iku aja lunga kabeh. Bisa jadi waktu ini ayat turun berkenaan dengan seringnya umat Islam para sahabat niku pergi untuk berjihad. Karena waktu awal-awal Islam itu didakwakan, itu kan sering perang. Nanti ada pembahasan tadi. Bisa jadi berpergiannya karena berdagang. Karena orang Arab itu nggak suka berdagang keluar negeri. Nah, keluar negeri ini bukan naik pesawat, Pak. Naik unta. Jadi ke Syam, ke Syria. Nah, kata Allah jangan semua berpergi. Paling tidak ada kelompok di mana kelompok itu liyatafaqahu fiddin. Wonten kelompok, namanya kelompok berarti wonten kata. Kelompok ini mendalami ilmu agama Allah. Sehingga pada waktu dulu ketika para sahabat tidak keluar dari Madinah, sahabat-sahabat ini ngancani Rasulullah.
ngancani Rasulullah, okay? Ketika mungkin ada wahyu yang turun, mendengar firman Allah dibacakan oleh Rasulullah, ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Rasulullah, sahabat itu di satu majelis bersama Rasulullah. Meski Rasulullah memang lebih banyak ikut perang, tapi ada juga tidak. Nah, mugi-mugi kita ingkang rawuh menika termasuk golongan sing disebut oleh Rasulullah lan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah, wonten kajian menika kula boten kathah ingkang kula sampaiaken sesuai wonten pelayan niku 3 amal yang paling utama. Nah, 3 niku nanti kula ambil 2 hadis mawon. Ya, 2 hadis menika kita buat satu perbandingan. Mungkin waktu ini sampai isya. Cukup insya Allah 2 hadis menika. Hadis ingkang pertama, hadis menika diriwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah menika sahabat ingkang paling kathah hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat ingkang kathah hafal hadis di samping sahabat-sahabat ingkang. Nah, Abu Hurairah nate saja, nate riwayataken wonten setunggale tiyang iku tanget nang Rasulullah. Nggih, wonten majelis Rasulullah menika cukup ana wong takok. Ya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki sahabat Abu Hurairah nyampaiaken. Rasul niku nate ditangleti tiyang. Ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, amal ingkang utama niku napa mawon ya Rasul? Nggih. Nah, qala Rasul jawab Rasulullah niku mergo menjawab pertanyaan tiang menika, kata Rasulullah, imanun billahi wa rasuli. Salah satu amal-amal yang paling utama turune Rasulullah iman dumateng Allah lan Rasul niku. Iman dumateng Allah lan Rasul niku iki satu bentuk prinsip yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Dunia saisine iki boten regane. Kalau mau mengorbankan iman kita dumateng Allah lan Rasul, kita niku mboten enten napa-napa wae kaliyan Bilal. Sahabat Bilal ingkang disebut dalam sejarah adalah seorang budak. Seorang budak kalau saat ini pembantu. Tetapi keimanannya dumateng Allah lan Rasul niku boten wonten batase, Pak. Disiksa majikane wonten padang pasir yang panas, ditindih batu hitam yang besar, boten tergadaikan iman itu dumateng Allah lan Rasul. Sehingga dalam penyiksaan itu Bilal hanya menyampaikan ahad. Allah Esa. Memaknai menika hadis ingkang disampaikan Rasulullah menika memberikan pelajaran dumateng tiyang ingkang tanggap menika penting banget pondasi iman dumateng Allah lan Rasulullah. Dan ditekankan dalam firman Allah ingkang itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartadu. Sesungguhnya orang mukmin menika, di dalam Al-Qur'an Allah mempertegas
Saat temene wong mukmin iku adalah wong sing iman dumateng Allah lan Rasul iku bener-bener imani sumalam yartabu banjur ora ragu sak ini. Mboten wonten keraguan sama sekali turine Allah. Sumalam yartabu. Dados tiyang mukmin niku nek ngaku mukmin, ngaku iman. Jangan sampai pada diri kita niku wonten keraguan sedikit pun. Loh, Pak, aku bener Pak iman nang Allah lan Rasul. Leres napa mboten? Sakniki kula tangleti. Sing ngatur rezeki niku Allah napa majikan? Allah nggih. Seumpama majikan mboten gaji ngoten jenengan meramur napa to? Hah? Pak, gak digaji majikan Pak, Allah akan memberikan yang lebih besar. Nanti ngoten mesti meramur Pak. Nah, ini manusiawi. Dan sisi manusiawi ada sisi keimanan yang harus dihadirkan dalam diri kita. Nih, kapan setuju rezeki Allah yang memberi, tapi kita harus berusaha untuk mencarinya. Dari sisi ini, Pak, kata keimanan-keimanan yang harus kita yakini. Nah, kalau dulu di zaman awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman yang terus ditanamkan oleh Rasulullah adalah pentauhidan diri kita kepada Allah dan Rasul. Karena awal di masa Rasulullah berdakwah, ketika di Mekah Nabi yang disampaikan adalah mengesahkan Allah. Sehingga ketika Bilal disiksa, sahabat-sahabat yang lain disiksa, yang muncul awal adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul itu. Karena syariat awal ketika turun itu yang pertama adalah pentauhidan dumateng Allah. Maka dalam ayat Al-Qur'an Allah memperjelas walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Turune Allah saben-saben umat kaum itu diutus Rasul, lan Rasul itu ngajak dumateng mensucikan Allah, mentauhidkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menyembah dumateng Allah, ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala sesuai risalah yang dibawa oleh para nabi. Nah, sehingga keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala tetap kita hadirkan dalam diri kita. Maka tiang ingkang bertauhid, benar-benar bertauhid itu tiang ingkang nyekeli kalimat thayyibah, benar-benar dicekeli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dijelaskan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini mboten saged mareaken hadis badhe kula sampaiaken. Ingkang nomor kali Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah, setelah Rasulullah SAW nyampaiaken pertanyaan ingkang nomor setunggal, banjur yang itu tanggap malih. Summa madza ya Rasulullah. Banjur napa malih ya Rasulullah amalan-amalan ingkang utama. Qala jawab Rasulullah, jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah kalau kita lihat di zaman sekarang Indonesia jihad dimaknai perang, betul-betul. Tapi kalau jihad fisabilillah kita maknai di dalam Palestina, negara Palestina, Pak, itu sih fungsi, Pak. Ngangkat senjata, melempar bom dan sebagainya, harus jihad bermakna qital, perang, mateni tiang. Sama ketika di zaman Rasulullah SAW
Ketika Rasul ditanya, bisa jadi waktu itu peperangan masih bergejolak. Permusuhan kali tiang kafir Quraisy masih berjalan. Bisa jadi orang-orang kafir Quraisy di Mekah masih banyak dan masih memusuhi Rasulullah. Bisa jadi umat Islam belum diberikan kebebasan ketika melakukan dakwah di negara-negara lain. Sehingga ketika menyampaikan risalah Islam, raja-raja kafir, raja-raja dari negara Romawi masih menentang. Sehingga perang jihad dimaknai qital itu masih berjalan. Maka dalam Al-Quran itu Allah mempertegas perang di dalam memaknai perang mengangkat senjata itu memang satu bentuk perbuatan yang berat. Sehingga Allah itu menghibur hambanya. Bunyi ayat ngeten. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Ini Allah diwajibkan, diharuskan pada kalian itu untuk qital perang. Bisa jadi waktu itu perang lagi berkecamuk, sering terjadi peperangan. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi Rasulullah juga melakukan peperangan. Nah, ketika ayat ini disampaikan oleh Allah, menghibur para sahabat, para umat Islam. Memang perang itu berat, tapi sesuatu yang kau benci belum tentu itu jelek. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang kau benci bagi Allah satu kebaikan bagi kamu, mendatangkan manfaat, mendatangkan keutamaan. Apa? Mati syahid. Kata sahabat itu, Pak, mengharapkan, mendambakan mati syahid, tapi mboten saged mati syahid. Sampai akhir hidupnya dia tidak mati syahid. Padahal berapa banyak peperangan itu dialami di masa Rasulullah. Kepingin mati syahid, mboten mati syahid. Kata sahabat sampai usianya lanjut itu. Padahal di masa mudanya ikut bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau kita pahami makna jihad di zaman sekarang adalah jihad di mana kita memerangi diri kita, memerangi hawa nafsu kita. Dalam hal apa? Banyak yang perlu kita perangi. Banyak yang perlu kita benahi dalam kehidupan kita. Kalau kita pahami jihad di situ bukan qital, bukan perang. Tapi kalau kita mau terpanggil ingin perang ke Palestina, gimana? Nah, kenapa turun ini Rasulullah dalam satu hadis ini? Salah satu jihad ayu jihadar rajul nafsahu wa akhahu. Salah satu bentuk jihad itu adalah memerangi dirinya dan hawa nafsunya. Maksudnya memerangi dirinya apa? Nek males ibadahi, ayo diperangi. Ojo sampai kita ini dikuasai hawa nafsu kita, boten ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wayahe ana pengajian, ayo diperangi. Ketimbang nang omah gak lapo-lapo. Ayo kalau pengajian. Ayu jadar rajul nafsahu wa hawa, memerangi dirinya untuk kebaikan, untuk meningkatkan potensi diri kita dalam hal kebaikan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mergi menungso niku nek boten diajari ningkataken kebaikan dalam urusan akhirat, Pak. Kok diuruti urusan dunia niku padha kaya uyai segoro. Tiyang niku boten diuruti
gelek dunia Pak. Iku pun mahir pun paham sedaya. Mesti seneng urusan dunia. Tapi manusia itu perlu diilingno, perlu saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihati untuk kebaikan akhirat, untuk kebaikan dunia ini kok. Boten mawi di nasihati nggih pun kata sing saged saya. Nah ini jihad fisabilillah. Rasulullah ayyuha jihadar rajulu nafsahu. Niki jihad dalam kita meningkatkan potensi kebaikan diri kita. Ingkang nomor 3. Ini sahabat ingkang tangkap tadi salah seorang itu summa madza ya Rasulullah, banjur napa mari ya Rasul. Turuni Rasulullah qala hajjun mabrur. Turuni Rasulullah itu haji mabrur. Nah, haji mabrur itu berarti tiang harus melaksanakan ibadah haji. Nah, tiang sakit melaksanakan haji berarti harus daftar haji. Masuk kepengen haji gak gelem daftar. Padahal duwe yatra, tapi boten gelem daftar. Kapan haji ini? Kapan dipanggil? Nah, kapan dipanggilin? Salah satu sarana nggih daftar haji. Biaya haji ini pinten? Oh, daftari saiki sakmene. Lumoi sakmene. Pak umurku 50, nanti lu haji saiki haji 35 tahun, 36 tahun, umur 50 lah 80 tahun. Jadi kan dia umur tuh. Nah, turun Rasulullah haji mabrur, haji yang mabrur. Nah, haji ini itu panggilan Allah sesuai firman Allah yang waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabiullah Ibrahim dados haji niku boten amalan ibadah dimulai di zaman Rasulullah, tapi amalan ibadah yang sudah dilakukan di zaman Nabiullah Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, diceritakan dalam ayat Allah itu wa idyarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim ini meninggikan fondasi Ka'bah, kali Nabi Ismail, anak pertamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ketika sudah bisa diajak kerjasama, ikut membantu meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim pun berjasa bangun Ka'bah. Iku ndonga Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, jenengan terami ibadah kula niki. Nggih. Sami ketika tiang bersemacam jarian Masjid Al-Falah. Mari ngono ya Allah, jenengan terami amal ibadah kula sampun jarian. Tapi kalau saya diumumkan ke masjid, sampun jariah kula. Jenengan lawan kalian Allah, sebatas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan napa ingkang kita lampahi. Nabi Ibrahim bingung Pak. Mantun melakukan itu banjur juga Allah Rabbana taqabbal minna, ya Allah jenengan terami napa ingkang kita lampahi. Nah, Nabi Ibrahim Pak Khalilullah, kekasih Allah. Nah, mantun bangun Ka'bah, tugas Nabi Ibrahim apa boten rampung Pak, sewon termalih terina Allah wa Ibrahim wa azin finnas bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhabirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wa Ibrahim panggilan menungso iki cek gelem haji. Turine Nabi Ibrahim, ya Allah, nah kula manggilin pripun wong
speaker nggih mboten wonten. Umat nang Mekah ini jumlahnya sedikit. Bagaimana saya bisa memanggil sampai pelosok penjuru dunia, sampai nang Indonesia, wong bolokan sepanggil ya Allah. Jadi Allah itu urusan wis pokoke cerukan. Jadi Allah wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhamir. Jadi Allah panggilan Ibrahim, umatmu, hamba-hambaku untuk haji. Terus tiang golokan sing tahun ini berangkat haji itu sampun dipanggil oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun yang silam. Kepanggil sih saiki. Padahal Nabi Ibrahim itu semerap tiang golokan itu. Maka itu celuk. Wa'adzin fil nas bil haji ya'tuka rijalan. Di zaman dulu tiang haji itu lampa. Wonten sing naik unta. Nabi ketika melakukan haji naik unta beberapa hari Pak satu. Saat ini saged ditempuh dengan hitungan jam. Nanti yang naik unta Pak sebulan 2 bulan, yang unta gak tambah lemu Pak, tambah puru Pak. Jalan kaki dan mengendarai unta yang lurus. Ya dinamiku lifajin turunnya Allah. Walaupun orang itu mengendarai unta yang lurus, walaupun dia jalan kaki, dia akan datang dari penjuru dunia. Saat ini terbukti Pak. Napa ingkang difirmankan Allah, diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, saat ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Dan umat ini melakukan ibadah haji, seluruh umat Islam dari penjuru dunia kumpul di Mekah. Tanggal 9 kumpul di Arafah. Nah, nanti yang sinten Pak sing gelem. Terus mari ngono wonten Arafah sing jaler boten damel pakaian apa-apa, pakaian ihram. Oke. Berapa hari harus pakai kain ihram, tilem ya pakai kain ihram. Nah, jenengan bayangaken tiyang nek kapan wekdal wonten mabit Musdalifah niku, Pak. Tilem nggih boten enten tendoe. Turu nek kapan boten keman kambal nggih. Pokoke turu. Nah, ini dibayangaken, Pak. Yang kain ikhram terus mari turun dulu semoten terus disuting ke dikubur niku kaya jenazah sing jare dikubur. Nah niku nate kita renungaken mboten. Terus ketika tiang di Musdalifah mabit terus film wonten Musdalifah semalam dengan pakai kain ikhram, tidak boleh pakai selimut, tidak boleh pakai pakaian berjahit. Terus disuting bukti dhuwur. Kayak jenazah sing dereng di kuburaken ngoten niku lho, Pak. Nah, niku kok direnungaken ya Allah. Dhewe iki di iling nang Allah iku melalui haji iku. Ya. Dados bahasa iki jenazah mayit sing nang dhuwur bumi, dhuwur tanah. Tapi nih kapan jenazah sing asli nih di dalam tanah. Nah, haji yang mabrur. Nah, maka wonten tiyang niku sing gada yatra kapan kesempatan umroh niku sampai umur balap-balik. Sampai umur balap-balik. Tapi nggih, bos jangan sampai keseringan umroh lali tomboe ya mangan. Nah, ini nggih dados masalah nggih. Walaupun dalam hadis Rasulullah niku dawaken ngeten, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Aturine Rasulullah umroh sijine lan umroh nang sijine iku saged kafarah dados penghapus dosa kita. Nggih. Sami tiang itu sholat Jumat dengan Jumat berikutnya utama. Nah, haji yang mabrur bagaimana dari Rasulullah?
Hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Turun Rasulullah, haji mabrur niku boten wonten balesane, Pak. Kecuali apa? Surga ni Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiang haji niku sebenarnya tidak lama, tidak 40 hari. Hanya beberapa hari saja. Oke. Kalau bisa dilakukan singkat. Oke. Maka Allah Subhanahu wa taala ngingetake tiyang niku kapanpun niat haji maka harus benar-benar menjaga haji niku supados haji niku dados haji ingkang mabrur. Wonten ayat niku Allah ngingataken ngeten. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Terus Allah mengatakan haji itu di bulan-bulan ingkang sampun ditentuaken. Jadi musim haji itu ada 3 bulan, Pak, musim haji. Puncaknya adalah 9 Dzulhijjah, Al-Hajju Arafah. 3 bulan menika dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi mulai bulan Syawal ini umat Islam yang mau melaksanakan ibadah haji sudah mulai berangkat. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, tiang ingkang sampun gada azam, gada keinginan, sampun niat badhe nglampahi haji, baik nglampahi haji tamattu, haji ifrad maupun qiran. Bapak, Ibu niki harus saged jaga amalan ini. Turune Allah, Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tiang nih kapan sampun niat kerentek berhaji pun berangkat ke Haramain wonten mriku kita jadi amal kita, Pak. Napa wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Oke, kapanpun mereka wis niku kudu dijagi. Wis niat ate haji. Wis umroh tinggal puncaknya. Jangan sampai karena perbuatan kita haji kita mboten mendapatkan berkat haji yang mabrur. Nah, maka Allah bertegas ayat berikut ini wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal sing api, bekal sing utama niku nggih takwa, Pak. Dados tiyang ingkang badhe berangkat haji, badhe nglampahi kesaenan nggih didasari kalian takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa niku napa turine? Takwa niku imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Tiyang ingkang ada ketakwaan dumateng diri kita niku yang itu selalu imtisal melaksanakan perintah Allah lan nabi larangan-larangan itu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki hadis ingkang nomor setunggal, Pak. Jadi dari nomor kali. Dados 3 hal itu disampaikan pada Rasulullah. Kali tiang dumateng tiang ingkang tamat mati. Wonten pertama napa? Imanul billahi wa rasulih. Ingkang nomor kali jihadun fi sabilillah, nomor 3 haji yang mabrur. Nah, wonten hadis itu, Pak. Nggih terkait tentang 3 amalan ingkang utama. Hadis menika diriwayatkan salah satu sahabat namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abdullah Mas'ud niki tanglek dumateng Rasulullah. Sing hadis singkang diriwayatkan Abu Hurairah tadi itu, Abu Hurairah hanya menyampaikan
pertanyaan seseorang. Nah, niki Abdullah bin Mas'ud niki tanglet dumateng Rasulullah. Qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Turune sahabat Abdullah Mas'ud niku, ya Rasul, amal sing afdal niku napa? Pak, pertanyaane sami, jawabane sami napa boten? Napa? Sami napa boten? Abdullah bin Mas'ud iki tanglet sami sale tiang tanglet dumateng Rasulullah ingkang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ayyul amali afdal dari Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasul, amal ingkang utama niku napa? Nah, jawabnya Nabi boten sami, Pak. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, maka para ulama itu memberikan definisi kenapa Nabi ditanyanya sama, beda jawabannya. Ini tinggal pinter-pinter, Pak. 10 menit. Oh, nggih, berarti hadis ini kalau sampai akan singkat mawon. Dados Abdullah Mas'ud ini tanglet Nabi, ya Rasul, nopo amalan ingkang utama niku? Jawab Nabi, nopo ingkang nomor tunggal? Qala qulina Rasul, as-sholatu ala miqatiha atau as-sholatu ala waqtiha. Turuni Nabi, amal utama itu sholat pada waktunya. Nah, ada yang memahami waktunya itu pas mari adzan nang sholat, atau cek waktu di sholat ya sholat masih bodoh pertengahan. Niku pendapat. Dalam hadis itu as-sholatu ala miqatiha, sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, sholat itu tiang agama, as-sholatu ibadah. Sholat itu pondasi agama itu. Kalau sholat kita rusak, sholat kita boten bener, amalan kita juga boten sah. Inna sholat dan tanda anil fahsyai wal munkar. Kalau singkat mawon, ini kan nomor kali jawaban Nabi dari Abdullah bin Mas'ud niku yang nomor kali ini sami. Napa ingkang disampaikan Nabi dari hadisnya Abu Hurairah? Napa jihadun fisabilillah sami. Berarti jihad pada waktu itu sangat utama pada waktu itu. Dan untuk memotivasi para sahabat untuk tidak takut jihad, untuk perang membela agama Allah. Nah, sing nomor 3 turun ini Abu Bakar Mas'ud, summa ma'adha ya Rasulullah, banjur nopo mali ya Rasulullah, mantun sholat ala waktiha. Ngapunten, nomor 2 ini bukan jihad versi hadis dari Abu Mas'ud. Yang nomor 2 adalah birrul walidain. Dados mantun as-sholatu ala miqatiha, ingkang nomor kali birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dados Bapak Ibu juga kita itu monggo ditanamkan birrul walidain. Tidak hanya birrul kepada umi, pada ibu saja, tetapi kepada bapak juga. Birrul walidain. Okay. Ayat ini pun kata, hadis ini kata. Okay. Walaupun di dalam ayat surat yang menjelaskan tentang berbakti kepada ibu itu gak. Mergi ibu niku melahirkan dan menyusui dan sebagainya, jasa ibu besar, jasa bapak itu besar apa bukan? Besar nggih? Sami, Pak. Sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Allah merangkul kedua orang tua, boten ibu mau, boten bapak mau, tapi kedua-duanya harus
digauli dengan baik. Terus bapak nih ojo di anak-anak, ibu ya ojo di anak-anak. Awakmu kudu bakti nang ibu, bapak ojo ribut. Karu-karu ini birul walidain. Mergi Nabi menjawab pertanyaan Abu bin Mas'ud itu birul walidain. Okay. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, niki gambaran terhadap hadis yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, berikut kok beda podo-podo afdhali. Nah, para ulama mengkoroborikan kok podo-podo amal sing utama tapi kok redaksi ini beda. Ini baru dua hadis yang kula sampaikan. Padahal kata hadis-hadis tingkat afdhal dalam amal tapi redaksinya berbeda. Terus hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Abdullah bin Mas'ud menikah, kalau kita kompromikan kata para ulama, bisa jadi ketika para sahabat ini bertanya itu ahwal wal awqatnya berbeda, kondisinya berbeda, waktunya juga berbeda. Makanya tadi di awal saya sampaikan sahabat ibu boyo ojo orang kabeh supaya tahu kondisinya bagaimana ketika Nabi bersabda. Bisa jadi ketika Nabi ditanya yang meriwayat hadisnya Abu Hurairah tadi, Nabi semerap wong iki imane itu sangat rentan. Wong sing takok iki yang diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah itu iman ini tipis, Pak, sehingga Nabi harus mengingatkan api Allah iman nang Allah dan Rasul. Mungkin wong itu sering nang kuburan dan jalan-jalan nang kuburan betul, Pak. Sering melakukan perbuatan syirik. Nabi nggih sempat wong iki gak gelem jihad, sehingga Nabi menyampaikan tentang jihad. Wong iki gak gelem haji padahal duwe akeh, awake sehat, sehingga Nabi nyampaikan haji mabrur. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasulullah, kenapa beda? Bisa jadi waktu itu Abdullah bin Mas'ud tanya, sahabat di sekitar Abdullah bin Mas'ud Nabi semerang, woi Abdullah bin Mas'ud iki takok, takei jawaban, sing jawaban itu ada di masalah para sahabat yang hadir di majlis. Napa? Wong sahabat iki, ana sahabat sing jarang sholat jamaah bareng aku iki. Tak sampai membahas masalah sholat, wong iki cek sergap sholat. Tak sampai tentang birrul walidain, mergo ono arek-arek sing iso kunang tuwong tuwani gak birrul walidain. Sehingga Nabi itu menyampaikan wong birrul walidain itu amal sing paling utama. Nah, maka para sahabat menyampaikan menika dari sisi ahwal wal awqat, dari sisi kondisi di mana Nabi menyampaikan, kepada siapa Nabi menyampaikan, dan waktunya kapan. Sehingga tidak bisa terus Abu Hurairah nyampaikan, Mas'ud, aku lo ngerti Nabi nyampein gak sholat tapi iman nang Allah. Nih kapan niku dibenturakan, maka nanti akan menyalahkan satu riwayat yang sahih menyalahkan riwayat yang lainnya. Maka perlu mengkompromikan hadis dengan redaksi yang berbeda, tapi pertanyaan yang sama, tapi jawabannya kok siji. Nah, maka hikmahnya para ulama itu menyampaikan menika. Lanjut kita niku nih kapan kepingin boten terjadi perbedaan di sesama umat Islam, monggo dikaji hadis. Waktu Nabi ngelakoni itu waktu kondisi yang bagaimana, supados kita boten gampang nyalahno sesama umat Islam. Mergo sitoke yang duwe pendapat sesuai hadis, sitoke duwe pendapat sesuai hadis. Karo-karo ini duwe hadis.
Masa kita menyalakan hadisnya Nabi. Nah, niki monggo dengan kajian-kajian menika kita saged nambah ilmu kita supados kita gada hasanah, gada pengetahuan lebih luas terkait dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika ingkang saged kula sampaikan. Kurang lebihnya kula minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.